Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai fenomena judi online untuk tugas sosial dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk anggotanya sendiri yang pertama ada Vivi Riani NIM 148, Muhammad Ranabiu NIM 152, Kolik Alparuk NIM 155, Muhammad Rian NIM 156, Lutfi Nur Hidayat NIM 173, Salsabila Jabalinda NIM 176, Maulidah Holifatus Zuhria NIM 186, Putri Delima Widya Astuti NIM 187, dan Afina Febi Fauziza NIM 192. Buat yang pertama yaitu latar belakang. Perjudian online di Indonesia semakin marak dan menjadi perhatian serius. Pandemi COVID-19 mempercepat penyebaran judi online dengan banyak orang mencari uang secara instan akibat krisis ekonomi. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Judi online memberikan dampak negatif seperti kecanduan, pencurian, dan masalah psikis serta sosial. Meskipun diatur oleh undang-undang, banyak situs judi yang tetap beroperasi, membuat masalah ini semakin parah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mengatasi dan mencegah kecanduan judi online di Indonesia. Selanjutnya itu ada pengertian judi online. Untuk judi online adalah permainan yang dilakukan secara online menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Untuk jenis-jenis judi online yang populer itu yang pertama ada kasino online. Untuk kasino online, si pemain dapat bermain game kasino tradisional seperti slot, roulette, blackjack, dan baccarat secara online. Yang kedua itu ada poker online. Itu si pemain dapat bermain poker melawan melawan pemain lain secara online. Yang ketiga ada togel online. Togel online ini pemain dapat membeli tiket togel dan bertaruh pada nomor yang akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ada alasan seseorang bermain judi online. Yang pertama itu ada faktor sosial teknologi, di mana pada faktor tersebut itu terdapat kemudahan akses, di mana judi online itu mudah diakses melalui internet ataupun smartphone lainnya, sehingga memudahkan seseorang untuk bermain kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada iklan dan promosi, di mana judi online juga sering diiklankan di internet ataupun media lainnya, sehingga dapat menarik perhatian seseorang yang belum pernah bermain judi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya edukasi, di mana banyak orang yang tidak mengetahui bahaya judi online sehingga mereka itu mudah tergoda untuk bermain. Untuk faktor selanjutnya yaitu ada faktor individu, yaitu yang pertama ada kesenangan, di mana judi online ini dapat memberikan rasa kesenangan bagi pemainnya sehingga dapat menghilangkan rasa kebosanan, stres, ataupun masalah pribadi. Selanjutnya ada kecanduan, di mana judi online itu dapat memicu kecanduan buat pemainnya. Selanjutnya kurangnya kontrol diri, di mana para pemain ini juga tidak memiliki kontrol diri yang cukup untuk bermain judi online, sehingga dapat menyebabkan mereka kehilangan banyak uang. Untuk faktor selanjutnya yaitu ada faktor ekonomi, di mana alasan seseorang dalam bermain judi online ini yaitu dalam menghadapi permasalahan ekonomi pribadinya, yaitu hal ini disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari pekerjaan baru, atau masalah keuangan lainnya seperti utang yang menumpuk atau biaya beban yang meningkat. Dalam hal ini, beberapa orang itu bermain untuk mendapatkan uang tambahan dengan cepat. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan sekitar seperti teman, keluarga, ataupun media sosial juga sangat mempengaruhi dalam melakukan judi online ini. Selanjutnya yaitu ada faktor regulasi. Di beberapa wilayah juga belum memiliki regulasi yang kuat sehingga dapat memungkinkan situs-situs perjudian online yang tidak etis atau ilegal itu beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, sehingga dapat meningkatkan penyalahgunaan dalam bermain judi online, sehingga berdampak dalam penggunaan judi online itu semakin meningkat. Selanjutnya yaitu cerita dari beberapa orang yang bermain judi online. Dari kelompok kita sendiri itu mencari data-datanya berupa cerita-cerita yang ada di sosial media, terutama ada di Facebook, Instagram, ataupun
cerita teman-teman yang melakukan judi online yang bercerita melalui YouTube. Buat kali ini ada 4 contoh dari seseorang yang bermain judi online. Untuk secara keseluruhan ada banyak sekali alasan seseorang bermain judi online. Dan dari cerita yang disajikan dari mereka itu hanya mengalami kerugian, bukan mengalami keuntungan. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada dampak judi online bagi para pemainnya. Yang pertama yaitu dari sisi psikologis, yaitu kecanduan, terjebak dalam siklus bermain untuk mengejar kemenangan. Dan yang kedua, stres dan depresi karena banyaknya kekalahan yang didapatkan. Terus yang ketiga, itu gangguan tidur. Biasanya karena bermain judi online itu hingga larut malam. Kemudian yang kedua itu ada faktor atau dampak sosial. Ini yaitu isolasi sosial, mengabaikan hubungan karena berjudi. Lalu yang kedua, masalah keluarga karena keuangan atau kebohongan akibat judi itu sendiri. Yang ketiga, penurunan produktivitas, mengabaikan karir, pekerjaan, dan juga pendidikan. Kemudian dampak finansial, yang pertama itu kehilangan uang karena kalahan dan juga hutang untuk bermain judi kembali. Nomor dua, kebangkrutan karena tidak mampu dalam membayar hutang. Yang ketiga, perilaku kriminal apabila terdesak untuk mencuri atau menipu demi berjudi kembali atau membayar hutang. Dan yang keempat di sini ada dampak kesehatan, itu masalah kesehatan fisik, gangguan pencernaan, darah tinggi karena stres yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua itu kurangnya aktivitas fisik karena banyak menghabiskan waktu di depan layar untuk berjudi dan bisa juga menyebabkan obesitas. Selanjutnya di sini terdapat dampak judi online bagi pemerintah. Yang pertama itu ada dampak positif, diantaranya ada peningkatan pendapatan pemerintah melalui penegakan pajak perusahaan judi online yang beroperasi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu menciptakan lapangan kerja karena tentunya perusahaan judi online juga membutuhkan seorang sarjana seperti dari engineer, terus akuntansi dan lain-lain. Terus yang ketiga itu meningkatkan sektor pariwisata karena biasanya pelaku judi online ini akan mengunjungi negara yang dengan populasi masyarakatnya juga sering bermain judi online. Terus untuk dampak negatifnya, yang pertama ada hilangnya pendapatan negara karena permainan yang tidak diatur dan juga perusahaan tidak membayar pajak. Yang kedua ada penutupan situs judi online juga berdampak pada pengangguran pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh dari perusahaan judi. Kemudian yang ketiga ada ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi investasi dan operasional perusahaan serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa berupa tindakan penipuan dan juga kejahatan online maupun kondisi real lainnya. Dan yang terakhir itu ada timbulnya gangguan mental pada masyarakat sehingga berdampak pada perekonomian negara yang tidak produktif pada masyarakatnya. Next. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai data judi online di Indonesia. Karena kemudahan dari Indonesia sendiri dalam mengakses judi online itu menjadikan Indonesia jadi surga promosi judi daring. Berdasarkan grafik di samping asal unggahan per tahun 2023, Indonesia menempati urutan teratas dari 197 negara yang teridentifikasi, menyaingi Filipina dan Amerika Serikat yang masing-masing ada di urutan kedua dan ketiga. Selanjutnya ada beberapa fakta judi online di Indonesia. Yang pertama ada 840 adalah jumlah rata-rata situs judi online yang ditutup Kominfo per hari dalam setahun terakhir. Kemudian ada 5,61% pengguna internet di Indonesia pernah akses situs judi online. Pengaksesan situs judi online ini mencakup sekitar 9 sampai 15,1 juta. Kemudian ada 683 situs pendidikan dan pemerintahan yang ditutup Kominfo. Situs ini judi online telah ditutup oleh Kominfo pada tahun 2023 per Februari yang lalu. Kemudian ada 6,58 juta rata-rata uang yang ditransaksi mengakses situs judi online tahun 2022. Nilai tersebut lebih besar dari UMR Jakarta per bulannya. Dan terakhir ada 176 rekening bank telah diblokir Kominfo per September 2023.
Selanjutnya ada mengenai data judi online di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyampaikan bahwa rincian transaksi judi online dengan total transaksi sebesar 190 triliun pada periode 2017 sampai 2022. PPATK mendapatkan rincian tersebut usai melakukan penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang merupakan jaringan bandar judi online. Dalam analisis tersebut, PPATK menyebut terdapat perputaran dana senilai 190 triliun hingga 150 juta transaksi selama periode 2017 hingga 2022. Selanjutnya ada regulasi judi online di Indonesia. Untuk yang pertama, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 2024, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Untuk yang kedua, ada pasal 45 Undang-Undang ayat 2 tahun 2024, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk yang ketiga ada pasal 303 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin. Untuk yang pertama, dengan saja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan. Untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan. Untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Kemudian untuk yang keempat, pasal 303 BIS KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah di mana barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 dan barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara pemerintah mengatasi judi online. Yang pertama, sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi dengan rincian penanganan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2018 ada 84.484 konten, tahun 2019 ada 78.306 konten, tahun 2020 ada 80.305 konten, 2021 ada 204.917 konten, dan tahun 2022 118.320 konten. Kemudian Kementerian Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online. Kegiatan tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Kemudian Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian. Khusus untuk kegiatan perjudian online, pasal 27 ayat 2, pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303
KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian, untuk menunjang upaya bersama tersebut, Kementerian Kominfo membuka kanal aduan masyarakat melalui tautan https aduan konten ID untuk melaporkan penemuan dengan konten negatif di platform digital dan pengaduan nomor melalui aduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi ke akun Twitter aduan PPI milik Kementerian Kominfo apabila menerima pesan terkait judi online yang dikirim melalui SMS. Lalu yang terakhir ada cara menghilangkan kecanduan judi online. Yang pertama ada edukasi. Salah satu usaha yang harus dilakukan untuk memutus rantai permainan judi online adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan mahasiswa tentang bahaya dan dampak negatif judi online bagi kehidupan mereka. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, agama, moral, dan etika yang melarang perjudian, serta memberikan alternatif kegiatan yang lebih positif dan produktif. Yang kedua, pemblokiran. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Pemblokiran dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan bekerjasama dengan penyedia layanan internet, operator seluler, dan platform media sosial. Pemblokiran bertujuan untuk memutus akses dan mengurangi daya tarik judi online bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada penindakan tegas para pelaku. Selain melakukan pemblokiran, pemerintah juga harus melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku judi online, baik itu bandar, agen, maupun pemain. Penindakan bertujuan untuk memberikan efek jerah dan menghapus praktik judi online dari masyarakat. Lalu yang keempat ada pemantauan sosial media. Pemantauan dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan media sosial itu sendiri. Pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus konten-konten judi online yang ada di media sosial seperti akun, grup, iklan, video, atau gambar. Lalu yang kelima, tindak tegas iklan judi online. Tindakan tegas dapat dilakukan oleh pemerintah, media sosial, platform digital, atau media lainnya dengan menghapus, menolak, atau melaporkan iklan judi online yang melanggar aturan. Tindakan tegas bertujuan untuk mengurangi paparan dan pengaruh iklan judi online bagi masyarakat, khususnya anak muda. Lalu yang keenam ada sadar diri. Sadar diri dapat dilakukan dengan mengakui secara jujur bahwa diri sendiri tengah terjebak dalam kecanduan judi online dan membutuhkan bantuan untuk keluar dalam situasi tersebut. Sadar diri juga dapat dilakukan dengan merefleksikan bagaimana hidup akan berubah secara drastis setelah berhenti judi dan mencari tahu penyebab awal melakukan judi tersebut. Lalu yang terakhir ada niat untuk berhenti bermain. Ini dapat dilakukan dengan membuat keputusan yang tegas dan final untuk mengakhiri kebiasaan berjudi dan mengucapkan niat tersebut secara lisan atau tulisan. Niat juga dapat dilakukan dengan mencari kegiatan baru yang positif dan produktif seperti berolahraga, belajar, bekerja, atau beribadah dan mengalihkan perhatian agar dapat menghindari godaan judi online. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4 untuk presentasi mengenai masalah sosial. Mungkin kata-kata terakhir dari teman-teman yang menjadi narasumber untuk masalah ini ialah orang yang menang judi ialah orang yang berhasil berhenti bermain judi. Dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.